wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Samsul Malik Nur dari SDN 14 Memunu dan saya Andi Erwin Marsal dari SMP Negeri 1 Memunu. Dan saya Muhammad Iqbal Madas dari SMA Negeri 1 Biau. Selamat menyaksikan. Oke, Pak Malik. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Malik? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Malik ya. Jadi hari ini Pak Malik akan melakukan coaching ya? Betul Pak. Oh begitu Pak Malik. Jadi sebelum melakukan coaching, saya sedikit meminta waktunya untuk bertanya-tanya begitu dulu Pak Malik ya. Boleh Pak. Boleh ya? Boleh sekali Pak. Pada coaching kita hari ini Pak Malik, saya sebagai observer akan mengawasi kegiatan coachingnya Pak Malik nanti dengan Pak Iqbal. Apakah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian alur tirtanya, apakah itu sudah sesuai apa belum? Nah, jangan lupa juga Pak Malik sesuaikan dengan prinsip coaching Pak Malik ya. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak Malik seperti itu. Nah, pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Malik, apakah Pak Malik ini yang ingin dikembangkan, misalnya kompetensi apa yang ingin Pak Malik kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, jadi potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu pertama kehadiran penuh, harus hadir secara utuh. Kemudian mendengarkan secara aktif apa keluhan daripada coach saya nanti. Kemudian yang terakhir itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Oke, baik. Jadi secara lebih ke spesifiknya lagi Pak Malik mau kembangkan yang mana begitu? Lebih kalau spesifik sih mungkin lebih ke mendengarkan secara aktif apa keluhan dari coach saya nanti. Kemudian yang kedua itu saya ingin memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul berbobot untuk coachingnya. Oh begitu Pak Malik ya? Iya. Baik. Terus gini, kemudian pertanyaan terakhir begini Pak Malik, yaitu indikator bagaimana yang ingin diterapkan Pak Malik dalam proses coaching kali ini? Jadi indikatornya nanti saya mengharapkan itu bahwa coach saya nanti ini bisa menemukan solusi sendiri, bisa memecahkan masalahnya dengan ide-ide yang dia munculkan sendiri. Jadi seperti itu modelnya Pak. Saya mengarahkan atau memancing dia agar ide-idenya itu keluar sehingga dia bisa menemukan solusi untuk problem yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Jadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak Malik ya. Betul Oke, baik Pak Malik, demikian dulu ya untuk observasinya pada hari ini. Silakan Pak Malik sebentar melakukan coaching dengan Pak Iqbal ya. Iya, betul. Nanti saya akan mengamati Pak Malik ya. Oke, siap, bisa dimulai Pak Malik? Oke, siap Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Pak Malik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Iqbal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik Pak. Dengar-dengar Bapak mau bercerita sesuatu ini kepada saya ini Pak Iqbal. Iya Pak, jadi saya ini ingin menceritakan terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah saya Pak. Oh begitu, jadi ada masalah ceritanya ini di sekolah Bapak. Tapi kita bercerita ini mungkin kurang lebih 15-20 menit. Boleh itu Pak ya? Boleh Pak. Jadi apa masalahnya? Boleh diceritakan Pak? Jadi begini Pak, saya itu melihat siswa saya itu di sekolah minat belajarnya itu sangat kurang Pak. Mereka seringkali merasa bosan ketika pada saat melakukan pembelajaran. Dan setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah mereka itu kurang inovatif dalam pembelajaran Pak. Nah, mereka selalu menerapkan pembelajaran yang hanya searah. Dan kejadian begitu terus Pak terjadinya.
mereka tidak memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di sekolah. Padahal di sekolah itu sarananya sudah banyak, Pak, dan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Oke, baik. Jadi kendalanya ini teman-teman guru di sekolahnya Pak Iqbal ini istilahnya dia kurang kreatif dalam mengelola proses pembelajaran, begitu Pak ya? Betul, Pak. Jadi pembelajarannya itu biasanya dengan cara seperti metode berceramah, Pak. Jadi pembelajaran searah, dan itu begitu terus, Pak. Kemudian sedikit mungkin menggunakan model-model pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah, Pak. Jadi ceritanya nih Pak Iqbal mau ada semacam perubahan di sekolah, begitu Pak ya? Betul, Pak Malik. Jadi untuk rekan-rekan gurunya Pak Iqbal ini perubahan-perubahan seperti apa yang kira-kira Pak Iqbal inginkan ini? Ya, perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik, Pak. Seperti penggunaan metode model pembelajaran yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena itu kan sudah ada di sekolah, Pak. Tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh rekan-rekan guru. Begitu. Jadi maunya Pak Iqbal ini supaya proses pembelajaran itu lebih aktif, begitu Pak ya? Iya, Pak. Tapi kalau di levelkan itu yang Pak Iqbal sampaikan itu mungkin sudah di level 10. Kalau untuk di sekolahnya Pak Iqbal kira-kira dia sudah di level-level berapa kira-kira itu Pak? Ya, kalau untuk dilevelkan mungkin ada di level 5, Pak. Karena masih banyak beberapa guru yang sudah memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana. Kemudian untuk melakukan pengembangan diri baik menggunakan pemanfaatan teknologi seperti PowerPoint, Quizzes, Google Classroom. Tetapi sebagian besar juga yang belajarnya itu masih begitu-begitu saja, Pak. Hanya menggunakan metode ceramah dan tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Begitu ya. Nah, dengan kondisi-kondisi itu kira-kira Bapak maunya itu rekan-rekan itu berada di level berapa kira-kira itu Pak? Sepertinya tidak terlalu banyak, Pak. Ya, karena kita sedang berusaha juga saat ini. Mungkin hanya butuh adanya perubahan, Pak, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit, Pak, begitu. Mungkin ada di level 8 saja dulu, Pak. Karena di sini kan ada banyak guru juga yang sebenarnya sangat antusias, tetapi mereka masih bingung untuk memulainya. Ya, seperti kalau sudah begitu, Pak. Oke, jadi dengan hal itu langkah-langkah apa kira-kira yang Pak Iqbal ingin lakukan supaya ada perubahan ini yang terjadi dengan rekan-rekan gurunya Pak Iqbal? Jadi langkah yang saya ambil itu mungkin saya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, Pak. Kemudian saya itu pengennya adanya satu perubahan dalam pembelajaran yang kemudian nantinya guru-guru itu melakukan satu perubahan, mungkin akan melakukan seperti pendampingan, Pak, atau melakukan satu mentoring. Begitu, Pak. Oke, mentoring ya. Jadi Bapak ceritanya ini mau melakukan semacam mentoring. Tapi selain mentoring itu Pak, kira-kira apa strategi yang menurut Bapak tepat untuk Bapak lakukan saat ini? Jadi sepertinya kalau ada itu mencakup yang skala yang besar itu, Pak, bisa dilakukan dengan seperti pelatihan atau workshop, Pak. Karena skalanya kan lebih besar. Baik, jadi tadi kan sudah menyebutkan ada mentoring, ada workshop, yang lebih efektif lah untuk dilakukan dalam waktu dekat ini. Kira-kira yang strategi yang mana kira-kira itu Pak? Kalau lebih efektifnya kayaknya, Pak, lebih prefer ke mentoring. Karena kalau mentoring ini kan sasarannya yang pingin mau dan ada perubahan. Kalau pelatihan ini kan nanti dia sasarannya ke apa yang hanya lebih ke tuntunan sekolah, Pak. Dan ada pelatihan tetapi dia itu sebenarnya tidak pengen ikut pelatihannya, Pak. Oke. Ini kan mentoring pasti butuh bantuan dari teman-teman, butuh tenaga selain Pak Iqbal ya. Nah, di situ kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Iqbal? Jadi saya itu di sekolah punya teman namanya itu Pak Wisnu, dan dia itu sangat jago, sangat hebat dalam bidang IT, Pak. Mungkin nanti Pak Wisnunya ini bisa membantu saya untuk
menginformasikan kepada teman-teman. Nah, nanti pertama itu saya akan menyamakan konsep dulu dengan Pak Wisnu, Pak. Oke, berarti di sekolah ini sudah ada yang sudah satu circle lah ceritanya dengan Pak Iqbal, sudah satu pemahaman dan akan berkolaborasi ya Pak Iqbal ya. Nah sekarang Pak Iqbal, karena kan kita sudah di penghujung percakapan ini Pak Iqbal, dari yang kita percakapkan ini atau yang kita obrolkan ini, apa yang kira-kira Pak Iqbal dapat ini? Ya, jadi saya tuh punya sedikit gambarannya Pak Malik. Jadi gambarannya bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Khususnya itu Pak, pada memberikan dampak kepada rekan-rekan guru, kemudian melakukan suatu perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa yang mungkin nantinya saya ambil dengan cara melakukan mentoring begitu Pak. Nah, untuk saat ini yang bisa saya lakukan ya dengan cara mentoring saja Pak. Oke, kalau saya dengar apa yang Pak Iqbal sampaikan ini sudah sangat luar biasa sekali. Saya ini rasa-rasanya tidak sabar lagi nih mendengar apalagi cerita-cerita selanjutnya setelah melakukan apa tadi itu kegiatan kayak mentoring ataupun workshop supaya ada perubahan di sekolahnya Bapak. Mungkin di lain waktu kita masih bisa bercakap lagi Pak ya, bisa bercerita lagi jika ada keluhan-keluhan dari Bapak. Jadi Pak Iqbal, jadi saya rasa saya cukupkan saja ini percakapannya kita akhir saya di sini, boleh begitu Pak ya? Boleh Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Iqbal karena sudah mau mendengar dan sudah berbagi dengan saya perihal problem-problem dan yang dihadapi oleh Pak Iqbal. Oke, Pak Iqbal? Baik Pak, terima kasih Pak Malik atas kesempatan dan waktunya sehingga Oke, Pak. dari coaching ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sementara saya hadapi Pak. Oke Pak, kita akhiri saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Malik. Menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coachingnya Pak Malik ini sama Pak Iqbal, saya sudah menyaksikan dan itu secara keseluruhan sudah mengikuti alur Tirta. Pak Malik juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing pemikiran-pemikiran, jawaban-jawaban yang akan dimunculkan oleh coach, dan itu sangat luar biasa Pak Malik ya. Namun ada pertanyaan terakhir lagi ini Pak Malik. Iya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Malik kembangkan pada saat saat melakukan coaching nantinya? Oke, jadi saya rasa saya masih mau mengembangkan itu supaya saya bisa lebih memahami lagi proses pada saat melaksanaan coaching, sehingga dalam proses coaching yang saya lakukan itu interaksi dengan coach saya itu bisa lebih maksimal. Kemudian saya berharap bahwa ke depan dalam pelaksanaan coaching ini tidak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu betul-betul saya munculkan secara utuh. Kemudian kehadiran saya juga secara utuh pada saat coach menyampaikan problem-problemnya. Oke, baik Pak Malik. Jadi mungkin untuk saat ini saya rasa cukup Pak Malik ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Malik lakukan dengan praktek coaching ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke realnya begitu ya. Pak Malik. Siap Pak. Ya, oke, demikian Pak Malik. Kalau begitu saya pamit dan assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam Pak Ira. Terima kasih sudah menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam hal coaching dalam supervisi. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Terima kasih.